Kejaksaan Agung menyita uang ratusan miliar rupiah terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Inilah uang 479 miliar dalam kasus tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group yang menjerat korporasi PT Darmex Plantations. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Sutikno, menjelaskan uang miliaran ini disita dari dua anak perusahaan PT Darmex Plantation, yaitu PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan PT Teluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. Rencananya uang ini akan dikirim ke luar negeri melalui jasa perbankan. Namun penyidik dan penuntut umum Kejagung langsung melakukan pemblokiran dan penyitaan. Total uang yang sudah disita Kejagung dalam kasus ini adalah sebesar 6,8 triliun rupiah. Perkara Darmex Plantation ini sendiri telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bersama dengan beberapa korporasi lainnya. Terdakwa dijerat dengan pasal 3, 4, atau 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Di tengah krisis kepercayaan yang kita hadapi hari ini, kejujuran bukan lagi sekadar nilai moral, tetapi kebutuhan mendasar untuk menyelamatkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya dengan NIM 2410241045. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua membahas satu masalah besar yang masih terus kita hadapi, yaitu korupsi. Tapi pembahasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saya kaitkan dengan apa yang sedang kita lihat dan rasakan langsung di Sumatera saat ini. Sumatera adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, tanah yang subur, hutan yang luas, dan hasil perkebunan yang sangat melimpah. Namun, kenyataannya kita masih sering melihat jalan rusak, banjir yang terus berulang, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan sosial di berbagai daerah. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketika anggaran pembangunan tidak dikelola dengan jujur, maka hasilnya tentu tidak maksimal. Ketika izin diberikan tanpa tanggung jawab, lingkungan rusak, dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Teman-teman sekalian, korupsi bukan hanya soal mencuri uang, tetapi juga mencuri kepercayaan dan masa depan. Dan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru dinikmati oleh segelintir orang. Akibatnya, pembangunan tidak merata dan rakyat kecil kembali menjadi korban. Bung Hatta, salah satu pendiri bangsa, sekaligus tokoh pemikir Indonesia. Ia pernah mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, tetapi tidak jujur sangat sulit diperbaiki. Kutipan ini menegaskan bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun bangsa. Tanpa kejujuran, pendidikan dan jabatan tinggi justru bisa menjadi alat untuk merugikan banyak orang, seperti yang kita lihat dalam praktik korupsi hari ini. Selain Bung Hatta, tokoh pergerakan nasional seperti Tan Malaka juga pernah menyampaikan pemikiran yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ia mengatakan, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal menjadi pintar, tetapi juga soal membentuk karakter dan keberanian moral. Pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang berani, bersikap benar, bukan justru cerdas tapi
malah membenarkan korupsi. Teman-teman yang saya banggakan, korupsi tidak selalu mulai dari angka besar. Ia sering berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan, dari ketidakjujuran yang dianggap sepele, dari sikap semua orang juga melakukannya. Karena itu, melawan korupsi tidak harus menunggu kita menjadi penjabat. Perlawanan bisa dimulai dari dari diri kita sendiri. Dari hal-hal sederhana seperti jujur dalam belajar, tidak memalsukan data, tidak mengambil hak orang lain, dan berani bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Generasi di Sumatera ini memiliki peran yang sangat penting. Kita adalah generasi yang suatu hari akan mengelola kekayaan daerah ini. Jika sejak sekarang kita sudah dibiasakan atau membiasakan dengan kejujuran dan integritas, maka kekayaan Sumatera akan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Teman-teman yang saya banggakan, Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Sumatera juga tidak kekurangan potensi. Yang sering kita kekurangan adalah integritas dan keberanian untuk menolak korupsi tersebut, meskipun itu hal yang sangat sulit. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Jika suatu hari kita diberi kekuasaan dan kepercayaan, atau justru menjadi bagian dari masalah selama ini kita kritik, mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita buktikan bahwa generasi Sumatera adalah generasi yang berani, jujur, berani bertanggung jawab, dan berani melawan korupsi. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga pesan ini bisa menjadi pengingat bahwa perubahan selalu dimulai dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja bakti menyusun neraka, kita miliki bahan bakarnya. Perihal waktu tunggu datangnya, O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya.